Kekayaan dapat ditukar dengan apapun yang diperlukan dan diinginkan, tetapi nama baik mengharumkan kehidupan. Seperti pepatah tua, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia meninggalkan nama. Kebanyakan cerita sejarah seseorang bukanlah tentang harta atau kekayaan materi yang dimiliki, melainkan mengenai perjuangan bagi kebaikan bersama selama hidupnya. Karena itu, marilah kita berdiri dan dengan penuh rasa syukur, mari kita beribadah kepada Allah serta mencari kemudahan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus menyertai mama saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Yang di luar, shalom. Shalom. Tema perenungan bagi kita di minggu ini yaitu nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika berbicara tentang nama adalah satu identitas yang menggambarkan harapan orang tua terhadap seorang anak. Nama juga yang membedakan seorang pribadi dengan pribadi yang lain. Itu berarti bahwa di balik sebuah nama selalu terkandung harapan, makna, dan cerminan
Seperti ketika kita mengambil satu buku, kita sudah tahu ini buku dia berisi apa. Tapi kalau kita baca di depan itu buku ada di nama bilang matematika, maka dengan sendirinya kita tahu bahwa oh dalam ini buku memuat tentang perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan berbagai macam rumus-rumus matematika di dalamnya. Dari nama mencerminkan apa isi dari orang itu. Dari nama seseorang mencerminkan bagaimana pribadi seseorang. Seharusnya orang-orang Kristen juga demikian. Seharusnya orang-orang Kristen itu dikenal dari nilai baik yang terpancar dari dalam diri seseorang. Tetapi pada akhir-akhir ini, orang-orang sering memposisikan kekayaan sebagai standar dikenalnya seseorang. Sebenarnya setiap pribadi itu harus dikenal dengan nilai baik yang ada pada pribadi orang itu, bukan kekayaan yang ada pada orang itu. Satu contoh sederhana, kita mungkin pernah ada dalam satu pertanyaan bilang, kenal ini satu kok yang tadi lewat. Oh, dong yang rumah besar di pinggir jalan, dong yang punya kios besar, dong orang pengaruh di tempat. Dia punya motor baru ini kemarin dulu, beli 12 satu kali dan lain sebagainya. Kekayaan seringkali menjadi standar seseorang dikenal di tempat di mana dia berada. Dan mulai memudarnya cerminan nilai yang baik dalam diri setiap orang. Sehingga semua orang mulai berlomba-lomba, berusaha mencari dan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin supaya mereka dikenal dan diakui di mana mereka berada. Ada orang yang kerja banting tulang setengah mati dengan tujuan supaya orang akui bahwa potong ini ada uang. Ada orang yang bekerja tidak kenal istirahat supaya orang tahu bahwa dia orang berada dan lain sebagainya. Memang kekayaan tidak menjadi persoalan, tetapi seringkali yang menjadi persoalan bagaimana cara kita menyikapi kekayaan yang ada pada kita. Ada satu istilah dalam bahasa Jawa, saya bukan orang Jawa tapi saya belajar sedikit tentang bahasa orang Jawa. Ada satu istilah tentang jeneng dan jenang. Jeneng itu artinya nama, jenang artinya bubur atau nasi. Orang Jawa seringkali menasihatkan anak-anak mereka bahwa jangan hanya karena jenang atau nasi orang menjual jeneng atau nama. Jangan hanya karena uang atau menjual ataupun pribadi dan nilai yang ada di dalam diri kita. Itulah alasan kenapa dalam bacaan kita pagi ini Salomo dengan tegas menekankan nama baik, dia pun harga harus lebih tinggi daripada harta dan kekayaan. Bapak mama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dan juga dilanjutkan sampai ayat yang ke-16, tetapi yang menjadi bagian kita pagi ini dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 memuat wejangan Salomo ketika dia melihat banyak orang yang mulai menjadikan kekayaan sebagai salah satu tujuan hidup. Salomo melihat bahwa banyak orang yang berusaha mengumpulkan kekayaan dan berusaha untuk menambahkan kehidupannya kepada kekayaan itu dengan alasan bahwa kekayaan ini dapat jamin sampai potong pun 7 keturunan, sangat pernah habis. Kekayaan dapat membuat kami menjadi terkenal. Kekayaan dapat membuat kami menjadi orang yang dipuji, orang yang dihormati, dan orang yang selalu diandalkan dimanapun dia berada. Kodong ada uang jadi pasti sedikit-sedikit potong panggil sadong, karena dong punya pengaruh, dong punya harta kekayaan. Sehingga banyak orang-orang saat itu yang sibuk mengumpulkan harta kekayaan sampai menjadi tidak peduli dengan kaum
lemah dan orang-orang miskin. Karena sibuk dengan kepentingan pribadi sendiri, maka mereka mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tidak hanya itu, mereka serius mengumpulkan harta kekayaan, membuat mereka menjadi angkuh dan sombong serta tidak menghormati. Sehingga dengan tegas Salomo mengatakan, sebenarnya nama baik itu dia tidak terikat dengan kekayaan. Kemiskinan atau kekurangan pun tidak dapat menentukan nama baik seseorang. Bagi Salomo, nama baik itu ditentukan oleh nilai dari dalam pribadi setiap orang. Bagi Salomo, nama baik itu ditentukan dari karakter yang ada di dalam hidup setiap orang, bukan dari kekayaan yang dia miliki. Bagi Salomo, nama baik itu ditentukan dalam relasi seorang pribadi dengan Tuhan dan dalam relasi seorang pribadi dengan sesama. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, ada 3 pesan firman Tuhan bagi kita yang dapat memberikan kepada kita motivasi bagaimana cara kita memandang dan mempertahankan nama baik itu di dalam pribadi, serta mencerminkan nama baik keharuman tentang Tuhan di dalam pribadi kita masing-masing. Pesan yang pertama dari kebenaran firman Tuhan, yaitu semua orang sama di mata Tuhan. Coba kita sama-sama membaca di dalam ayatnya yang kedua, Amsal pasal 22 ayatnya yang kedua. Kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam standar dunia ada yang dikategorikan atau disebut sebagai anak emas, anak aluminium, anak perak, anak tembaga, anak plastik, dan lain sebagainya. Di dalam dunia ada kategori yang mengatakan, standar yang mengatakan bahwa oh, ini orang berkecukupan, ini orang yang berkekurangan, ini orang pembesar, ini orang biasa, ini orang yang punya kuasa, dan ini orang yang tidak punya kuasa. Hal ini seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Sadar atau tidak sadar, standar-standar ini yang seringkali membuat manusia tidak peduli tentang imago Dei atau gambar dan rupa Allah dalam setiap pribadi. Standar yang kita buat membuat kita merasa bahwa kita tidak layak di depan orang itu. Standar yang kita buat memberikan pelajaran bagi kita bahwa potong ada nilai. Padahal sebenarnya kita berharga, kita semua sama di mata Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah membuat semua orang itu layak untuk berjumpa dengan Allah tanpa standar apapun itu. Allah tidak pernah menentukan standar bagaimana orang harus berjumpa dengan Dia. Allah tidak pernah menentukan standar apa masa lalu kita yang kelam. Allah tidak pernah memperhatikan dan melihat masa lalu kita yang kelam. Allah tidak pernah peduli dengan penilaian buruk orang terhadap saudara dan saya. Allah tidak pernah peduli sehancur apa kita hari kemarin. Allah tidak memiliki standar untuk membatasi kita ketika kita hendak berjumpa dengan Dia. Tetapi yang Allah mau, kita semua tahu bahwa kita berharga karena kita segambar dan serupa dengan Dia. Standar dunia saya ada berbeda, tetapi standarnya Tuhan semua orang sama. Dalam ayat 2, orang miskin dan orang kaya sama-sama diciptakan oleh Allah. Tidak ada standar yang dapat membatasi
seorang pribadi dalam hubungannya dengan Allah. Karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menghargai keterbatasan dan kekurangan yang ada pada orang lain. Karena bisa saja kekurangan dan keterbatasan yang ada pada orang lain hari ini adalah milik mereka. Tetapi keterbatasan dan kekurangan bisa saja hari besok adalah milik kita. Bisa saja hari orang yang susah potong bantu menolong, karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Karena bisa jadi besok ketemu hari sial dan orang yang datang dan menolong kita. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita belajar untuk berefleksi dari firman Tuhan ini. Ketika Allah tidak menetapkan standar di hadapan kita dengan Allah, maka jangan kita tetapkan standar antara kita dengan sesama. Pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini, nama baik adalah warisan yang tidak bisa dapat dicuri. Nama baik adalah warisan yang tidak bisa dapat dicuri. Kalau kita membaca dalam tradisi perjanjian lama, di situ pasti kita pernah menemukan ada yang disebut dengan dosa turunan. Dosa turunan ini adalah satu dosa yang dilakukan oleh orang tua, dan dosa itu menjadi beban bagi keturunan, bagi anak cucu sampai keturunan ketiga dan keempat. Kita dapat membaca dalam Keluaran 20 ayat 5, Bilangan 14 ayat 18, Ulangan 5 ayat 9. Dosa turunan adalah dosa yang dilakukan oleh orang tua, menjadi beban turunan bagi anak cucu sampai generasi ketiga dan generasi keempat. Tetapi bagian firman Tuhan bagi kita di pagi ini bukan hanya ada dosa turunan, tetapi ada berkat-berkat turunan. Di dalam ayatnya yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pengajaran yang baik tentang Allah dari orang tua adalah warisan terbaik kepada anak cucu dan generasi-generasi selanjutnya. Pengajaran yang baik tentang Allah dalam setiap keluarga menjadi bekal yang kuat, yang tidak dapat dicuri, yang tidak dapat rusak bagi anak cucu dan generasi-generasi berikutnya. Sehingga kenapa dalam potong kebiasaan setiap hari, kadang-kadang potong bilang, itu keluarga, dong susah kemana-kemana, tapi potong harus ada. Karena dong orang tua dulu punya hubungan yang baik dengan potong. Potong susah, senang, dong selalu ada. Jadi dong mau susah atau senang pun potong harus ada. Berkat kegiatan hidup yang baik, perilaku hidup yang menyenangkan Tuhan yang dilakukan oleh orang tua menjadi berkat turunan kepada anak cucu dan generasi berikutnya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik kita hari ini menjadi warisan bagi anak cucu kita di kemudian hari yang tidak dapat dicuri. Memang warisan-warisan harta-harta dunia memang baik, tetapi seringkali itu menjadi masalah dalam hubungan bersaudara. Ada tanah yang ditinggalkan orang tua, rumah, uang, saham, dan lain sebagainya. Bisa-bisa anak-anak babunuh hanya untuk merampas itu harta-harta yang ditinggalkan. Tetapi tidak dengan harta berkat, harta didikan dan nasihat dari orang tua tentang Allah. Harta itu tidak dapat dirampas, harta itu tidak dapat dicuri, dan harta itu tidak dapat hilang. Tetapi dia meresap dan memperbaharui setiap keturunan sampai kepada generasi selanjutnya. Keputusan ada pada pribadi kita masing-masing. Kita mau mempersiapkan berkat yang baik atau berkat yang pada akhirnya menjadi pemecah belah hubungan bersaudara,
di dalam keluarga. Kita mau meninggalkan harta yang tidak dapat habis binasa melalui pengejaran takut akan Tuhan, atau harta yang pakai di hari habis dan setelah mulai dari itu sudah hidup sudah mulai berlalu dan lain sebagainya. Keputusan ada pada pribadi masing-masing. Nama baik adalah warisan yang tidak dapat dicuri. Pengetahuan takut akan Tuhan adalah warisan berkat yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anak-anak. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu nama yang baik berawal dari hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Nama yang baik berawal dari hubungan yang dekat antara seorang pribadi dengan Tuhan. Ada kisah tentang seorang ibu dan seorang anak. Anak ibu ini menolak untuk pergi ke gereja karena dia mengatakan bahwa beta pergi di gereja juga beta dapat hina. Beta sering dibully, sering diganggu oleh teman-teman karena beta pakaian yang sudah bagus dan lain sebagainya. Sehingga satu ketika sang ibu berusaha memaksa anak ini untuk membawa yang pergi ke gereja. Ketika sampai di gereja, sang ibu meminta agar anak ini mengisi penuh sebuah gelas dengan air. Isi penuh satu gelas dengan air. Dan ibu ini meminta agar anaknya membawa gelas itu secara perlahan-lahan berjalan mengelilingi gedung gereja sebanyak 3 putaran. Tetapi anak ini diminta agar menjaga agar air di gelas itu tidak tumpah. Ketika selesai 3 putaran, anak ini pergi menghadap sang ibu. Dia mengatakan, "Mama, beta sudah selesai mengelilingi gedung gereja dengan membawa air dan menjaga agar air ini tidak tumpah." Kemudian sang ibu bertanya, "Tadi saat lu berjalan mengelilingi gereja, dengar orang ganggu bilang apa?" Dia bilang, "Beta sondengan." Dengar orang hina lu pakaian jelek ke sonde. Dia bilang, "Beta sondengan." Dengar orang hina bilang lu punya keluarga yang sederhana ke sonde. Beta sondengan. Sang ibu mengatakan, karena ibu bertanya kepada anak ini, "Kenapa lu sondengan?" "Karena beta jaga supaya ini air jangan tumpah." Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata tujuan dan fokus kita dapat mempengaruhi siapa pribadi kita. Apa yang menjadi fokus hidup kita dapat mempengaruhi bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri. Ketika tadi dia datang gereja untuk mendengar apa yang dilakukan dan kekejaman yang dilakukan oleh teman-temannya membuat anak ini merasa takut dan tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika dia fokus hanya dengan Tuhan, fokus itu merubah pribadi anak itu dan membuat dia tidak peduli dengan penilaian orang tentang dia, tetapi dia hanya peduli penilaian Tuhan terhadap anak itu. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nama yang baik berawal dari fokus hubungan kita yang tulus dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, nama yang buruk dia berawal dari buruknya hubungan kita dengan Tuhan. Keputusan ada pada pribadi kita masing-masing. Kalau mau supaya kita punya generasi menjadi generasi yang baik, ataupun pribadi menjadi pribadi yang baik, maka mari kita belajar merubah kita punya fokus. Jangan fokus kepada apa standar dunia, tetapi fokus kepada apa standarnya Allah. Bahwa kita semua berharga dan sama di mata Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Ibu, Tuhan Yesus